Perkenalkan, nama saya Asenur Alifah dari SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Video pembelajaran ini merupakan tugas daring pelatihan Sabu Safi ke-18. Nah, nanti di dalam video ini, pembelajaran ini saya akan membahas tentang materi pemasaran produk kelas 12 mata pelajaran PKWU. Silakan mengikuti pembelajaran video berikut ini. Materi kali ini adalah pemasaran produk. Kali ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menyeleksi strategi pemasaran dan melakukan pemasaran. Selanjutnya, pemasaran menurut beberapa ahli adalah serangkaian kegiatan manusia yang ditujukan untuk memperlancar serta menyempurnakan pertukaran. Menurut Kotler dan Armstrong adalah sebuah proses manajerial di mana orang-orang yang berada di dalamnya memperoleh apa yang mereka inginkan melalui pertukaran produk-produk yang ditawarkan dan nilai produknya kepada orang lain. Selanjutnya adalah strategi pemasaran produk. Salah satu strategi pemasaran produk adalah marketing mix, yaitu kombinasi 4 variabel yang terdiri dari produk, tempat, harga, dan promosi. Selanjutnya adalah konsep pemasaran. Siapa yang tahu apa arti dari konsep pemasaran? Ya, betul. Nah, ini adalah konsep pemasaran, ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang teknik pemasaran. Teknik pemasaran itu ada 3. Yang pertama, pemasaran langsung. Langsung artinya langsung dari produsen ke konsumen. Contohnya adalah produk kerajinan rumah tangga dan produk home industry. Yang kedua, pemasaran tidak langsung, yaitu pemasaran melalui perantara. Contohnya, misalnya agen, pedagang besar, pedagang kecil, pedagang eceran, kemudian baru ke tangan konsumen. Yang ketiga, pemasaran semi langsung, yaitu menggunakan satu perantara, yaitu menggunakan saluran pedagang eceran. Selanjutnya adalah pemasaran pelaksanaan produk. Mari kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah pedagang eceran ya. Pelaksanaan pemasaran produk yang pertama adalah pedagang eceran. Oke, ukuran keberhasilan seorang wirausahawan di kalangan pasar lokal itu kan salah satunya dengan adanya pedagang eceran. Dengan adanya pedagang eceran itu bisa mengukur tingkat keberhasilan. Kira-kira barangnya laku nggak ya di pasaran? Kalau misalnya memang laku di pasaran, daya jualnya tinggi nggak ya? Nah, itu salah satu pokok poin penting di pedagang eceran. Karena tidak semua pedagang pembeli gitu ya, tidak semua pembeli itu mampu membeli barang-barang dalam jumlah yang besar atau banyak. Kadang kan ada pembeli yang hanya membutuhkan satu produk saja. Dengan membeli satu produk kan tidak mungkin kita belinya di pabrik yang besar kan begitu. Nah, pedagang eceran ini yang berperan sangat penting. Oke. Yang kedua adalah usaha jasa. Oke, yang kedua adalah usaha jasa. Contoh dari usaha jasa itu ada beberapa macam. Misal satu yaitu dengan menyebarkan pamflet. Nah, seperti yang kita ketahui, penyebaran pamflet itu sangat efektif. Walaupun mungkin tidak begitu efektif, tapi itu adalah salah satu bentuk pemasaran. Apalagi penyebaran atau pembuatan pamflet itu, pamfletnya sangat bagus, menarik perhatian. Kemudian begitu melihat, wah, saya pengen beli produk ini, hanya dengan melihat pamflet saja sudah rasanya sudah pengen beli. Nah, itu mungkin karena konten atau isi materinya di pamflet itu juga menarik. Yang selanjutnya, yang kedua itu dengan cara
menempelkan di baliho atau reklame. Ya memang tidak semua wirausahawan atau orang-orang yang mau memasarkan produknya itu bisa menyewa baliho ataupun reklame yang besar-besar. Pasti itu penyewaannya juga sangat mahal. Akan tetapi bisa kita siasati. Seandainya minim modal gitu ya, kita minim modal, tapi kita mau tetap bagaimana caranya supaya produk kita itu bisa istilahnya dikenal di masyarakat. Itu juga membuat seperti papan ya, papan yang kita tempelkan atau kita taruh di tempat-tempat yang strategis. Nah kemudian papan itu diberi supaya lebih menarik, ada kayak lampu-lampu hias, artinya menunjukkan bahwa oh itu ada pengumuman di situ, ada suatu pengumuman bahwa menjual produk tertentu. Dengan melihat ada lampu-lampunya itu kan sudah berbeda ya dibanding tidak ada lampunya. Itu juga bagus. Itu adalah beberapa cara dalam usaha bentuk jasa. Selanjutnya adalah usaha pembuatan produk. Yang selanjutnya adalah usaha pembuatan produk. Nah, ini usaha pembuatan produk ini juga salah satu faktor penting juga dalam pelaksanaan pemasaran produk ya. Artinya gini, seorang wirausahawan atau wira swasta membuat produk itu harus produk yang berkualitas. Artinya dengan produk yang berkualitas itu bisa dipertanggungjawabkan di masyarakat. Ketika orang membeli suatu produk kualitasnya sudah bagus, berapapun harganya pasti dibeli kalau sudah cocok, ya kan? Kalau misalnya kalian bikin produk ya, suatu produk lah, dan kualitasnya itu hanya istilahnya ala kadarnya, maka juga orang yang beli juga akan merasa ini produk apa, ini kira-kira menarik tidak, kan begitu. Tapi ketika kualitasnya bagus, secara packagingnya bagus, pemasarannya bagus, pasti pemasarannya juga lebih bagus juga, peningkatan lakunya juga pasti sangat tinggi. Itu selain kualitas yang bagus, pangsa pasar. Nah, pangsa pasar ini juga harus kita ketahui. Kita membuat produk itu mau dijual kemana, dengan siapa, pangsa pasarnya siapa, kira-kira siapa yang mau membeli, itu perlu dipikirkan. Jadi tidak asal saja. Nah ketika kita tahu, oh ya saya mau, misal nih saya mau bikin suatu produk, contoh kecil misalnya pisang coklat gitu. Nah, pisang coklat itu pangsa pasarnya kan semuanya bisa. Semua lini bisa. Dari anak SD, anak TK, SMP, SMA, bahkan orang dewasa pun juga mau membeli yang namanya pisang coklat. Akan tetapi, pisang coklatnya juga harus berkualitas. Ketika ada kualitas, harga juga harus bersaing. Itu. Nah, itu adalah ada 3 poin penting pelaksanaan pemasaran dalam produk. Yang pertama pedagang eceran, yang kedua usaha jasa, yang ketiga adalah usaha pembuatan produk. Oke, sekarang tiba waktunya pada kesimpulan produk pemasaran ini ya. Mari kita lihat skema berikut ini. Oke, ini adalah skema konsep pemasaran ya, dimana pasar sasaran kita harus kita lihat kira-kira apa yang dibutuhkan oleh para pelanggan yang ada di pasaran. Nah, antara kebutuhan yang di pasar, kemudian pangsa pasarnya itu harus saling berkolaborasi, saling berkesinambungan, sehingga
akan menjadikan ketika produk itu muncul di pasaran, maka akan membentuk atau menghasilkan keuntungan melalui kepuasan dari pelanggan, karena memang ternyata pelanggan itu membutuhkan produk itu, yang produk itu tidak ada di pasaran, maka kita membuat sebuah produk yang memang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, itu adalah kesimpulan dari skema konsep pemasaran ini. Nah, sekarang tiba saatnya latihan soal ya. Silakan dikerjakan secara mandiri, ditulis di buku ya. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool dawn run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Oke, demikian anak-anakku semuanya, materi pemasaran sudah selesai untuk hari ini. Silahkan dikerjakan latihan soalnya di buku kalian masing-masing ya. Tetap semangat walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Selalu jaga kesehatan, kemudian jangan keluar rumah kalau memang itu tidak penting dan tidak sangat mendesak. Andai kata keluar rumah, silahkan memakai masker. Protokol kesehatan selalu dipatuhi ya, karena kesehatan itu lebih utama. Oke, mari sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang keuangan, laporan keuangan. Besok bisa kita mulai tentang laporan keuangan. Terima kasih semuanya. Selalu jaga kesehatan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where'd you go?